perbedaan banyak. Perbedaan buat Tuhan banyak. Sama kita ya cukup dekat sama Tuhan. Saudara-saudaraku, akhirnya kemarin saya kan dari budaya ada sini kan saya aktif di mana, setiap Sabtu ada ibadat saya. Tapi udah ada berapa bulan kali buat pergi saya dan saudaraku. Nah, selalu sama Tuhan. Aku kan belajar Tuhan. Akhirnya kemarin Sabtu itu ada apa? Di mana setiap Sabtu aku ada, setiap Sabtu aku ada di bagian makan. Karena aku lihat bukan semakin membaik, semakin memburuk kalau ditinggalkan Tuhan. Bukan pikiran kita itu nggak berlaku sama Tuhan. Itu semua sampah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita minta tolong sama Tuhan, tolong aku Tuhan, bukan aku, karena kita sakit. Kita minta si Simon itu, si Simon yang orang apa itu sering di HP-ku. Sampai dia nyanyi, sembuhkan aku Tuhan, pulihkan aku. Dari itu dari nyanyian. Itulah saudaraku kayak kesukaan Tuhan bagi kita. Kalau kita tak bersuka cita, orang yang bersuka cita itu dia mempunyai harapan. Kalau dia nggak berharapan, nggak mungkin dia bisa bersuka cita. Pasti dia bersungguh-sungguh. Tapi saya waktu itu menyesal sama Tuhan, menyesal itu diri saya karena saya nggak mengikuti lagi seperti yang dimana. Tapi Sabtu kemarin udah pergi ke Baka. Udah pergi kemana? Karena pikir aku udah merasa rugi. Gak ada yang dulu sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu semuanya terjadi. Bukan hanya saya kan yang mengalami, tapi semuanya mengalami. Tetapi Tuhan memberikan perbedaan bagi orang yang sudah dekat sama Dia. Saudara-saudaraku yang dapat saya saksikan dari saya sebenarnya terutama ada Pak ya. Bukan kesinikian ke saya. Aturan saya naik sepeda, pagi-pagi saya udah berangkat dari rumah, mau jam berapa saya gak persoalan. Saya udah pagi-pagi udah berangkat saya naik sepeda. Karena jauh banyak jaya sono, bensin. Tapi pikir saya bukan kesinikian. Tapi dan sampai saya di tengah jalan di belokan Tuhan saya ke sini. Kalau menurut saya yang penting ke gereja lah, jangan dibeda-bedakan gereja ini. Di mana-mana ada. Kalau kita pergi gereja kita mendengar firman Tuhan, kekuatan bagi kita menyanyi untuk tangan supaya kita semangat, kita bisa sembuh. Itulah tujuan disyarakan sama Tuhan. Nggak ada dikonek apa-apa itu, haleluya. Jadi dan saya ini nggak ingat lagi dengan apakah ku balas Tuhan gitu. Saya nyanyikan dari sepeda, tapi sekarang bukan saat buka lagi saya. Itulah saya saksikan, saya juga minta doa. Nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi kan mau pindah ke tempatnya yang 500 itu. Ya semuanya bisa kubayar perkaraannya. Jadi anak-anakku udah mengundurkan diri Pak. Donatur, jadi donatur. Udah mengundurkan diri, jadi berarti lebih kuat aku dari mereka. Amin. Tadinya janji dari aku 500 ya kan. Akhir-akhirnya mengundurkan diri semuanya. Akhirnya aku menyerah sama Tuhan. Tuhan, itu manusia, atau manusia sekali begini. Yang kami sekali pada orang percaya kepada Tuhan. Jadi perbarukan aku Tuhan. Jadi senior kami ini, saudaraku, mamanya kan udah kagum, Guru Aceh mamanya. Jadi anaknya, anak cucuku dari Guru Aceh ini 2 orang. Satu lagi sama mamanya, satu lagi tinggal di rumah kami di kampung. Udah itu disuruhlah ke sini, dibawa ke sini, padahal bapaknya mempercayakan sama nemburungnya, nemburungnya baik-baik, tapi aku nyeribet dan nemburungnya. Akhirnya sama aku, tapi pikir bapaknya di nemburungnya itu baik-baiknya si dua sekarang mantap pikir dari nemburungnya. Ternyata aku yang mengurus Sinweli ini. Jadi nanti Sinweli ini udah kelas 3 SMK, tinggal nggak sampai 1 tahun lagi sekolah. Mau praktek nanti kan Dede. Praktek nanti dia 6 bulan, udah itu cari kerja, udah bisa dapat tinggalkan. Kalau itu udah kerja, dia udah dewasa lah, udah bisa dapat tinggalkan dalam pikiran Pak. Tolong aku doa biar aku sampai pada panggilan Tuhan. Yang terutama sama aku, sampai aku di panggilan Tuhan. Jangan sampai aku berdua mundur dari Tuhan. Padahal orang tua itu bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membuat kita sehat, nggak mungkin siapa-siapa. Karena manusia tidak bisa diharapkan. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa kita harapkan seumur hidup. Dan itu dapat bisa saksikan. Bila kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita.
Jadi kalau aku naik sepeda, aku di situ nggak diam memuji Tuhan, aku terus segala puji syukur nyanyi aku di dalam sepeda itu. Nggak pernah aku tabrakan, nggak pernah apa. Sepeda aku aja, aku balap sebentar udah dapet. Aku balap di sepedanya, punya mumpung dia kecak-kecak mumpung katanya ngapain orang sepedanya ringan, sepedanya kan udah servis. Jadi dia kencang jalan itu Pak, sepeda itu Pak. Jadi dari sepanjang saya ke sepanjang sini cuma sebentar udah nyampe. Karena aku naik sepeda udah pelan-pelan kepala aja. Karena kenapa? Sepeda itu bagusnya Pak. Itulah yang dapat saksikan dari kesaksian saya berkat bagi kita. Yang tadi saya pertama kesaksian itu jangan ada satu pun berencana meninggalkan Tuhan. Sakit. Jangan coba-coba, apalagi sekarang masalah sudah semakin rumit. Kita harus mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Puji Tuhan, haleluya.